Shalom, 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 shalom semuanya. Selamat pagi. Kita berjumpa di dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini bersama Ibu Kristi. Ibu Kristi akan cerita tentang sebuah cerita Paskah ya. Hari ini hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus hidup bagi kita. Nah, siapa yang mau dengar cerita? Ayo, siapa yang mau dengar cerita? Ya. Nah, kalau mau dengar cerita, duduk yang baik, ya, sikap yang baik seperti waktu di gereja, walaupun di rumah kita sedang ibadah, ya. Kita berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini duduk manis, hendak beribadah kepada Tuhan di hari yang spesial ini, yaitu hari Paskah. Mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah menebus kehidupan kami, dan hari ini kami berkemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing yang beribadah pada jam ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita katakan amin. Amin. Nah, kita mau baca firman Tuhan dulu ya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7b, yang ada Alkitab yang bisa baca, yuk kita buka bersama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 7b. Orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Lalu ada satu ayat lagi. Ini kebaca ya, semuanya kelihatan. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Aku adalah yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Ya, sekali lagi. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Aku adalah yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Nah, aku di sini adalah Tuhan Yesus. Anak-anak yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, memberikan sebuah kehidupan, ya. Kehidupan. Nah, ini. Di sini Tuhan Yesus sudah disalib bagi kita. Penyaliban Tuhan Yesus dengan tujuan yaitu menyelamatkan kita dari semua hukuman yang harus kita terima. Kita ini dihukum loh, seharusnya dihukum. Kita ini banyak berbuat salah. Kita suka berbohong. Kita suka melawan, memberontak. Nah, jadi siapa yang suka melawan orang tua? Gak boleh ya, gak boleh. Terus kita ini suka berantem sama teman. Kita pilih-pilih teman, gak mau berteman sama yang lain. Gak boleh ya, seperti itu. Lalu banyak kesalahan kita. Nah, kita yang harusnya dihukum. Tapi Tuhan Yesus mengambil hukuman itu, kita gak kena hukum. Tuhan Yesus yang dihukum, maka Tuhan Yesus yang mengambil alih semua hukuman, dan Dia menebus kita dari semua kesalahan, dosa, dan hukuman, ya. Jadi anak-anak, kita bersyukur Tuhan Yesus sudah menyelamatkan hidup kita, ya. Nah, pada setiap Paskah selalu ada telur, ya. Ini telur beneran loh, telur beneran, ya. Ini telur berbicara tentang melambangkan sebuah kehidupan. Pertama tadi kita baca, orang yang lahir dari Allah. Kapan kita lahir dari Allah? Ketika tadi Tuhan Yesus menebus kita, menebus semua kehidupan kita. Itu saat kita lahir dari Allah. Nah, ketika kita lahir dari Allah, maka hidup kita akan menghasilkan perubahan, ya. Perubahan tadi
Yang Ibu Krisi bilang, kita yang tadinya suka berantem berubah tidak berantem lagi. Kita yang tadinya suka marah-marah kalau dinasihatin orang tua, dimintain tolong orang tua, kitanya ngomel. Berubah, ya. Ada perubahan hidup. Lalu kita yang suka apalagi bohong, suka mau-maunya sendiri, nggak mau ikut aturan, berubah, ya. Telur Paskah itu selalu ada di setiap acara Paskah untuk membuat kita ingat, oh, hidup kita ketika Paskah ini harus berubah. Tidak boleh lagi sama. Tidak boleh lagi tetap berdosa. Karena telur itu berbicara tentang perubahan hidup, ya. Tadinya kita ada di dalam, walaupun di dalam telur ini, terus si anak telur misalnya dibilang sama mamanya, nak, di luar sana langitnya biru, di atas itu langitnya biru. Nak, itu bunganya bagus sekali. Anakku yang ada di dalam, ya, kamu belum lihat sekarang, tapi ini beras, kacang, makanannya ayam, itu kan enak menurut ayam. Enak loh. Nah, si telur ini yang di dalam, dia di dalam nih ya, di dalam. Tadi mana telurnya? Nah, dia di dalam telur. Dia kan nggak lihat mana langit biru, mana bunga yang indah, nggak kelihatan. Mana itu makanan enak, mana aku nggak tahu. Nah, karena dia ada di dalam, dia nggak lihat. Nah, setelah dia keluar dari telur, krek. Nah, barulah dia bisa melihat, oh iya ya, langit di atas sana warnanya biru. Oh iya ya, bunga itu warnanya indah sekali. Rumput hijau. Wah, ada air, sungai mengalir. Wah, makanan ini ku makan enak sekali. Itu namanya perubahan hidup. Ya, bilang perubahan hidup. Nah, tadi dia nggak tahu apa-apa ada di dalam sini. Tetapi ketika dia lahir, dia keluar dari telur ini, dia hidup. Nah, hidupnya ini berubah. Waktu di dalam dia memang hidup, tapi dia belum tahu apa-apa. Nah, ketika dia menetas, barulah dia tahu apa kata induk ayam, benar, langit biru, bunga yang indah, makanan yang enak, sungai yang mengalir, ya. Nah, Tuhan Yesus tadi membuat kita lahir dari Allah ketika Dia menebus kehidupan kita. Tadinya kita tidak tahu hal-hal yang baik. Tadinya kita tidak tahu berbuat baik. Kita tidak tahu membedakan mana yang buruk dan yang baik. Kita tidak tahu membedakan mana yang benar dan tidak benar. Tapi ketika Yesus sudah menggantikan, disalibkan bagi kita, sehingga kita lahir, ya. Kita seperti anak ayam, lahir dari Allah. Yesus yang disalib membuat kita lahir dari Allah. Kita akhirnya mengetahui kebenaran. Kita akhirnya tahu tentang hukum-hukum. Tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri, tidak boleh tidak hormat pada orang tua, membangkang kepada orang tua. Harus hormat kepada orang tua. Karena apa? Tuhan Yesus sudah memberikan kehidupan. Ada perubahan hidup. Kita jadi mengerti hal-hal yang baik. Karena apa? Kita jadi mengerti hal yang baik karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan
kejahatan, ya. Kita ini berbuat jahat karena dulu ada iblis yang selalu berbohong, selalu berusaha membuat kita menjadi jahat. Tuhan Yesus mengalahkan si iblis. Ketika Yesus disalib dan Yesus bangkit pada hari Paskah ini, Tuhan Yesus kalahkan iblis. Nah, kita juga harus kalahkan dia, karena Tuhan Yesus sudah memberi perubahan dalam hidup kita. Kita diberi hidup yang baru. Kita diberi satu pengertian bahwa kita hidup dalam berkat-berkat kebaikan Tuhan. Dia sudah menebus hidup kita, maka kita tidak boleh memiliki hak hidup yang sama lagi. Harus ada perubahan hidup, ya. Maka telur itu berbicara simbol dari perubahan hidup. Tadi dia di dalam, dia tidak tahu apa-apa, tapi ketika dia keluar dari telur ini, ada kehidupan, ada perubahan, ada pengetahuan yang bertambah, ada keindahan. Dia tahu yang indah-indah, yang baik-baik, ya. Kita juga seperti itu. Nah, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Anak-anak harus lahir dari Allah, karena Allah, yaitu Tuhan Yesus kita, telah memberikan hal yang baik dari awal. Tadi dari awal sampai kepada akhir. Nah, dari awal, dari permulaan kita hidup, Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Sampai kepada akhir. Akhirnya itu kapan? Akhirnya itu ketika kita mencapai cita-cita, ketika kita besar nanti, ketika kita menjadi apa yang kita inginkan kita raih. Tapi terlebih lagi ketika kita nanti masuk dalam kerajaan surga. Kita akan bertemu Tuhan Yesus di sana, karena kehidupan kita sudah diubahkan oleh Tuhan, ya. Mari Paskah ini anak-anak jangan lagi menjadi anak-anak yang sama seperti kemarin. Kalau ada yang pernah berbohong, jangan berbohong lagi. Kalau ada yang pernah mencuri, jangan mencuri lagi. Kalau ada yang suka melawan orang tua, jangan melawan orang tua lagi. Kalau ada yang malas-malas belajar, harus rajin belajar. Kalau memang ingin mencapai cita-cita, tetaplah tinggal di dalam berkat Tuhan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan sudah melahirkan kehidupan kita menjadi anak-anak yang diberkati, ya. Tuhan Yesus memberikan kehidupan yang baru, ya, melalui salibnya. Dan hari ini kita merayakan kebangkitannya. Dia Allah yang hidup, Dia menghidupkan kita. Kita tidak memiliki kehidupan yang lama lagi, tapi ada perubahan hidup yang baru di dalam Tuhan. Tinggallah bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik bagi kita. Tuhan Yesus mau supaya kita supaya kita mama papa satu keluarga. Hari-hari ini kita kan selalu ketemu, ya, dengan mama papa dari pagi sampai malam. Biasanya mama papa kerja, nah ini ada di rumah. Wah, asik sekali. Kita mau pakai waktu-waktu ini untuk hidup bersama dengan Tuhan, ya. Berkemenangan bersama dengan Tuhan. Semua hal yang baik Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita sama-sama mengucap syukur untuk Paskah yang luar biasa ini. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Jadilah seperti telur yang memiliki perubahan hidup, karena Tuhan Yesus hidup dari awal akhir dan Dia adalah kehidupan. Dan kita yang hidup, kita lahir dari Allah, kita tinggal di dalam Allah, kita memiliki perubahan hidup, maka hidup kita sangat-sangat diberkati. Bilang amin. Amin, ya. Nah, sampai di sini Ibu Kristi membagikan cerita firman Tuhan. Ingat,
bahwa Tuhan mengasihi kita ya. Tuhan memberkati. Nanti berdoa sama Cici Koko yang ada untuk firman Tuhan. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.